para pemirsa YouTube Surya Kakes yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Kali ini saya akan menjawab dan merespon kegelisahan yang dirasakan oleh banyak orang tentang situasi dan kondisi terkini yang terjadi di Republik ini, yakni mengenai maraknya kasus yang dilakukan oleh seorang Habib yang melakukan penggantian nama-nama makam leluhur Jawa menjadi nama-nama Arab dan disematkan pula gelar Habib dan Syekh. Ini jelas pembodohan publik atau bisa dibilang sebagai bentuk kejahatan pemalsuan sejarah dengan memutarbalikkan fakta sejarah yang dilakukan secara terang-terangan. Untuk itu saya pada kesempatan ini juga menghimbau kepada semua pihak yang berwenang terhadap penanganan kasus ini adalah pihak keraton yang mengelola dan membawai situs-situs, juga pihak BPCB atau Balai Pelestari dan Cagar Budaya, serta seluruh elemen masyarakat, terutama anak keturunan yang makam leluhurnya telah diganti namanya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya juga menghimbau agar pihak aparat penegak hukum dapat berperan aktif untuk melakukan pencegahan maupun melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang secara adil dan proporsional. Sebab jika dibiarkan ini akan menjadi kasus yang merusak kenyamanan dan ketentraman warga masyarakat, terutama pribumi, yang mana leluhur yang menurunkannya telah diacak-acak seenaknya oleh orang lain. Para pemirsa YouTube Surya Kakes yang budiman, seperti yang telah saya sampaikan berulang kali bahwa saat ini kita sedang melewati suatu fase perubahan menuju tatanan baru dunia, dan tidak luput perubahan tatanan baru itu juga akan melanda negeri kita tercinta. Yang kita harapkan perubahan tatanan baru itu bersifat positif dan ideal, yakni tatanan baru yang berdasarkan spirit jati diri bangsa, yang tidak lain adalah nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom. Khususnya di Indonesia, tatanan baru itu akan diawali oleh suatu fase yang dinamakan Kebu Mulih Menyang Kandange. Pada saat Nusantara melewati fase Kebu Mulih Menyang Kandange akan ditandai banyaknya orang Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Madura, Flores, Ambon, dan kemungkinan seluruh suku bangsa yang ada di Nusantara ini akan berduyun-duyun kembali ke jati diri bangsa, yakni kembali pada kearifan lokal. Kearifan lokal dijadikan sebagai pedoman hidup, dan ini menjadi arus yang tidak bisa dicegah dan ditangkal oleh kekuatan apapun dan oleh siapapun yang tidak suka. Siapa saja yang tidak suka, ini perlu kita identifikasi agar supaya kita semua bisa memetakan masalah dan mendudukkan permasalahan ini secara proporsional. Saya mencatat setidaknya ada 4 golongan yang bisa saya pilah. Dalam hal ini adalah golongan 1, ini sebagai bagian kekuatan asing yang tidak suka melihat gelagat Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, menjadi negara adidaya baru di masa depan, dan clue atau tanda-tanda itu saat ini sudah bisa kita lihat bagaimana peran politik aktif Indonesia di kancah dunia. Kemudian golongan yang kedua, sebagian warga negara asing atau ekspatriat yang berada di Indonesia tetapi ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya di wilayah teritorial Indonesia, tetapi dengan cara menghalalkan segala cara. Ini termasuk golongan tamu mbagakake sing duwe omah, atau tamu yang berlagak menjadi tuan rumah, atau lebih ekstrim lagi, tamu yang mengkudeta tuan rumah. Golongan ketiga, sebagian warga negara Indonesia keturunan asing tetapi ingin menguasai politik, ekonomi, dan sistem kepercayaan atau agama di bumi pertiwi ini dengan dalih siar agama, bahkan dalih menegakkan kebenaran. Golongan ketiga ini bisa dimasukkan dalam golongan tamu mbagakake sing duwe omah, atau tamu yang berlagak menjadi tuan rumah namun hatinya lebih tega dibandingkan dengan golongan kedua, karena golongan ketiga ini berani menjadikan agama sebagai kedok pembungkus segala macam kepentingan pribadinya, bahkan untuk menutupi niat busuk dan kejahatannya. Ciri dari golongan yang ketiga ini
Mereka selalu membuat alasan pembenar terhadap dirinya sendiri, terhadap apa yang dia lakukan, dengan dalih menegakkan kebenaran dan dengan bumbu-bumbu yang bersifat religius atau mencomot nilai-nilai agama tertentu. Kemudian yang golongan keempat adalah warga Indonesia pribumi, tetapi hati dan otaknya sudah dicuci, sehingga keberadaannya di Indonesia itu tak ubahnya sebagai kepanjangan tangan para penjajah. Penjajah ini dipahami bukan sebagai bentuk kolonialisme atau menjajah teritorial, tetapi lebih berupa penjajahan yang bersifat imperialisme, atau melalui software berupa penjajahan pola pikir, sistem kepercayaan atau agama yang dituangkan dalam bentuk simbol-simbol material dan gaya hidup. Jika menilik kajian pustaka seperti dalam serat Jongko Joyoboyo, ini mirip dalam tanda-tanda yang telah disebutkan dalam syair serat Jongko Joyoboyo, serat Sabdo Palon, dengan apa yang disebut sebagai sok bakal ono, setan riwo-riwo pindo manungso nggawa agama. Maksudnya setan ini dipahami sebagai nafsu angkara murka. Riwo-riwo artinya berwajah menakutkan dan berbulu lebat. Riwo-riwo bisa diartikan juga sebagai gambaran orang yang selalu memancarkan aura kebencian dan dendam kesumat kepada kelompok lain yang tidak sepaham dengan dirinya, serta memancarkan hawa nafsu angkara. Bahkan sangat gemar menebar ancaman yang diakhiri dengan kalimat suci yang religius. Kemudian kalimat terakhirnya, pindo manungso nggawa agama, ini bisa diartikan setan yang menakutkan tadi, membo-membo atau berkamuflase sebagai seseorang yang berpakaian penuh dengan simbol-simbol agama dan kesucian. Setiap perkataannya selalu membawa-bawa kepentingan agama. Mereka selalu membungkus kepentingan pribadinya dengan mengatasnamakan Tuhan. Golongan 4 ini mengingatkan apa yang digambarkan oleh ramalan Raden Ronggo Warsito sebagai wong londo iket-iketan. Wong londo iket-iketan ini bisa diartikan sebagai berikut. Londo asal kata dari Belanda, itu bukan menunjukkan kebangsaan atau negara, tetapi sebagai kekiasan untuk menyebutkan orang asing sebagai londo atau walondo. Ini mirip sebagaimana masyarakat di daerah Wonosobo, Jawa Tengah menyebut Honda pada kendaraan bermotor roda 2 apapun mereknya, semuanya Honda. Jadi maksudnya Honda itu ya sepeda motor. Orang asing yang mengenakan ikat atau udeng maksudnya adalah orang keturunan asing yang berkamuflase seolah-olah seperti orang Jawa yang berperilaku dan berpedoman kearifan lokal Jawa. Atau bisa juga sebaliknya, penduduk pribumi tetapi pola pikirnya seperti orang asing yang menjajah. Singkatnya, adalah orang Jawa yang menjajah kejawaannya, atau orang Bugis yang menjajah kebugisannya, orang Sunda yang menjajah kesundaannya, orang Batak yang menjajah kebataannya, demikian seterusnya. Penduduk pribumi yang menjajah kearifan lokal. Lantas, cara menjajahnya dengan apa? Tentu saja menjajahnya dengan nilai-nilai asing yang telah merombak pola pikir menjadi anti terhadap semua yang beraroma nilai-nilai tradisi, budaya, dan spiritual lokal. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman dimanapun berada, lantas apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jaga pola pikir kita untuk selalu berpedoman pada kearifan lokal atau local wisdom. Nilai-nilai kearifan lokal ini merupakan jati diri bangsa kita yang melahirkan pikiran dan tindakan yang bijaksana dan bisa selaras harmonis dengan alam sekitar. Yang kedua, jaga diri Anda agar tidak berada dan bergaul dalam lingkungan yang penuh toksik atau racun kehidupan. Racun kehidupan bisa berasal dari doktrin-doktrin yang sesat, berasal dari luar negeri sana biasanya. Kadang doktrin-doktrin asing ini seperti toksik yang akan merusak kesadaran generasi penerus bangsa. Bahkan bisa jadi memang sengaja untuk merusak kesadaran generasi bangsa agar melupakan dan membenci, kemudian meninggalkan jati diri bangsanya. Yang ketiga, saran saya,
Percaya, yakin, dan optimislah. Hanya orang-orang yang mampu berselaras dan berharmonis dengan hukum tata keseimbangan alam yang maha adil ini yang akan selalu mendapatkan keberuntungan dan keselamatan sepanjang hidupnya. Hidup Anda akan terasa jauh lebih ringan saat melewati situasi dan kondisi seburuk apapun. Nasib Anda akan berasa jauh lebih baik dan penuh keberuntungan dan keselamatan. Yang keempat, jika Anda adalah umat salah satu agama yang ada di Indonesia ini, maka beragamalah dengan dasar kasih sayang dan cinta kasih. Jangan seperti sebagian orang yang melaksanakan agamanya dengan didasari oleh hawa nafsu angkara murka. Maka hati-hatilah ketika Anda tiba-tiba menjadi seorang yang berperangai temperamental, yang anti kritik dan anti toleran, merasa diri paling benar dan paling suci, serta selalu menggunakan politik identitas untuk meraih kepentingan politik kekuasaan dan kepentingan pribadinya. Itulah gejala bahwa diri Anda sudah termasuk golongan setan riwo-riwo pindo manungso nggawa agama. Salam Nusantara Jaya. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Sagung Titah Dumadi.